cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Pemirsa mimbar Unima yang berbahagia, salah satu ayat yang terkait dengan rangkaian ibadah puasa adalah keterangan bahwa Allah itu dekat. Sebagaimana firman-Nya yang tadi saya bacakan, dan jika hambaku bertanya kepadamu. Jadi kalau ada manusia yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah itu dekat. Nah, padahal ibadah itu apapun, termasuk puasa, itu target utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu dekat. Dan karena dekat, maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka tidak perlu pakai perantara. Profesor Dr. Hamka mengatakan seperti itu. Karena Allah dekat, ketika kita berdoa kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Berdoa langsung kepada Allah. Dan yang kedua, karena Allah itu dekat, maka ketika berdoa kita diperintahkan supaya dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan rendah hati. Sehingga tidak boleh atau tidak sepantasnya berdoa kepada Allah yang sangat dekat, kok kita itu pakai teriak-teriak. Bahkan secara kemanusiaan, berbicara dengan lemah lembut dan berbicara secara teriak-teriak, bahasa Jawanya itu bengak-bengok, itu punya kesan yang berbeda. Tapi kalau orang-orang yang sepuh-sepuh itu biasanya kalau ngendiko itu pakai bahasa yang lemah lembut, halus. Itu baru sesama manusia. Nah, apalagi kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah di samping memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu dekat, Allah juga mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Yang pertama, Allah akan mengabulkan permohonan siapapun yang memohon kepada Allah. Nah, maka pintu doa itu sudah dibuka seluas-luasnya. Tapi meskipun sudah dibuka seluas-luasnya, kalau kita itu tidak memasukinya, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar selamat hidupnya itu salah satunya adalah dengan banyak berdoa. Mengapa banyak berdoa penting? Karena kita tidak tahu doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak usah bosan dalam berdoa. Boleh jadi doa yang dipanjatkan itu sehari 5 kali sama. Nah, tidak apa-apa, lakukan saja. Karena kita tidak tahu doa yang pagi, apa yang siang, apa yang malam yang dikabulkan oleh Allah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tidak usah bosan-bosan dalam berdoa kepada Allah. Yang kedua, tidak usah sungkan-sungkan di dalam berdoa kepada Allah. Tidak usah malu-malu, gaya temen
ndonga ora gelem gitu. Itu enggak boleh ya. Jadi santai saja, mohon kepada Allah apapun. Bahkan sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, kalau itu kepentingan dan kebutuhan, mohon kepada Allah. Tidak usah sungkan. Nah, jadi kuncinya berdoa itu tidak usah sungkan tapi tetap sopan. Nah, itu. Ini harus kita jadikan pegangan. Karena apa? Karena Allah itu dekat. Yang kedua, karena Allah sudah menawarkan. Nah, akan mengabulkan doanya orang-orang yang memohon gitu. Misalnya begini. Betul-betul punya kebutuhan tertentu. Tapi kelihatan nggak masuk akal, tetap mohon kepada Allah. Ini sudah ada contohnya. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan istri dan anaknya di lembah Mekah yang tumbuhan saja enggan untuk hidup, kok Nabi Ibrahim berdoanya, ya Allah, anugerahkanlah di negeri ini rezeki berupa buah-buahan. Minta rezeki buah-buahan di Mekah yang waktu itu tidak ada tanaman-tanaman, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi karena itu kebutuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memohon kepada Allah. Nah, luar biasa. Dan kalau jenengan sekarang ke Mekah Al-Mukarramah, mau cari buah apa saja, itu mudah untuk menemukannya. Ini insya Allah karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah. Jadi orang juga dalam berdoa itu jangan egois. Boleh jadi yang berdoa kita, tetapi yang mendapatkan hasilnya anak cucu kita, atau bahkan generasi kita yang akan datang yang kita tidak pernah ketemu. Dan itu tidak ada ruginya. Ya. Nah, maka tetaplah berdoa untuk kebaikan, untuk kenyamanan, untuk kepentingan semuanya. Jadi sekali lagi, asal itu kebutuhan, kita jangan sungkan di dalam berdoa, tetapi tetap sopan. Nah, bentuk kesopanannya apa? Nah, disebutkan pada berikutnya itu, penuhilah seruanku. Nah, jadi adab orang berdoa itu ya kemudian memenuhi seruan Allah. Fastajibuli. Jadi apa-apa yang dikehendaki Allah kita ikuti gitu. Ya sungguh gak masuk akal lah. Kita mohon kepada Allah kok diperintah beribadah tidak taat, diperintah untuk rendah hati tidak dilakukan, diperintahkan untuk peduli kepada sesama tidak melakukan. Itu kan nggak masuk akal. Nah, oleh karena itu adab dalam berdoa berikutnya adalah kita memenuhi apa-apa yang diserukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Jadi doa itu harus dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Jadi jangan celelean berdoa itu. Berdoa kok, ya Allah kalau engkau mau tolong kabulkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh, itu namanya doa orang yang tidak percaya. Nah, kepercayaan, keimanan di dalam berdoa itu sangat diperlukan. Kalau orang tidak percaya, ya enggak mungkin dikasih gitu. Nah, oleh karena itu, mari di bulan Ramadan yang kita secara spiritual itu mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, sehingga lebih gampang, lebih mudah, lebih menemukan jalan terang untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, kedekatan kita dengan Allah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan banyak berdoa. Tadi rumusnya apa? Rumusnya tidak sungkan dan tetap sopan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekali lagi di bulan Ramadan ini tidak hanya mendapatkan banyak pahala, tetapi juga mendapatkan nilai tambah sehingga hidup kita semakin bermutu dan berkualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Asruminallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.